Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayanti, NIM 222038861080077. Saya berasal dari kelas PAI 1 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan desain media pembelajaran model Azure, khususnya pada pengertian dan tahapan-tahapan yang ada pada desain media pembelajaran model Azure itu sendiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usmanur SAG MAG. Nah, banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu model Azure? Seperti apa sih itu model Azure? Dan bagaimana penerapan model Azure dalam pembelajaran? Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai desain media model Azure, let's check it out. Baik, sebelum kita masuk kepada pengertian dan definisi model Azure, alangkah lebih baiknya ketika kita memahami terlebih dahulu atau mengetahui sejarah daripada model Azure itu sendiri. Jadi, model Azure merupakan ciri khas dari buku yang ditulis oleh trio Heinich, Modelna, dan Russell, yang berjudul Instructional Technology and Media yang diterbitkan pada tahun 1980-an. Hingga sekarang buku ini telah mencapai edisi ke-8 dengan perubahan judul, struktur buku, dan para penulisnya. Sekarang buku ini berjudul Instructional Technology and Media for Learning. Nah, model Azure itu sendiri tetap dipertahankan ciri khasnya pada buku yang bertema teknologi pembelajaran. Model Azure merupakan mnemonik atau singkatan yang sangat mudah sekali dihafalkan oleh peserta didik. Nah, model Azure merupakan satu kata yang mempunyai ciri khusus, yaitu to make sure, atau dalam bahasa Indonesia berarti meyakinkan. Nah, itulah tadi sejarah singkat daripada desain media pembelajaran model Azure. Selanjutnya kita masuk kepada definisi model Azure yang diterapkan atau dijelaskan oleh beberapa pakar atau beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suryani dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa model pembelajaran Azure merupakan model pembelajaran yang direncanakan dan tersusun secara sistematis serta mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, menurut pribadi, menjelaskan bahwa model pembelajaran Azure adalah model pembelajaran yang sederhana, mudah dipahami, serta memanfaatkan teknologi dan media. Nah, model pembelajaran Azure ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada proses pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, menurut Smaldino dan kawan-kawan, menyatakan bahwa model pembelajaran Azure adalah langkah sistematis yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Model pembelajaran Azure ini dipadukan dengan menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Model Azure ini bersifat praktis dan mudah digunakan serta memiliki langkah-langkah yang sistematik dan sistemik. Melihat dari definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar mengenai desain media pembelajaran model Azure, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain media pembelajaran model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang dan difokuskan agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada kegiatan pembelajaran, khususnya yang menggunakan media dan teknologi.
Nah, model pembelajaran Azure merupakan sebuah prosedur panduan yang digunakan untuk mendesain perencanaan dan membimbing pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media, di mana setiap melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran, di samping guru memberikan materi, guru juga harus menyertakan metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga model pembelajaran ini akan membantu peserta didik menjadi lebih aktif dan kegiatan belajar menjadi semakin efektif. Desain media pembelajaran model Azure dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran Azure ini dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang memanfaatkan teknologi dan media di dalamnya. Selain itu, pembelajaran ini bersifat prosedural yang dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan-tahapan pembelajaran model Azure. Jadi, kata Azure terdiri dari 6 huruf. A, S, S, U, R, E. Sehingga ada 6 tahapan yang terdapat pada model pembelajaran Azure. Tahapan awal atau langkah awal dalam model pembelajaran Azure yaitu Analyze Learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis peserta didik. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik peserta didik yang akan melakukan proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga guru tidak dapat menyamakan antara karakteristik peserta didik yang pertama dengan karakteristik peserta didik yang lainnya, karena setiap peserta didik memiliki keragaman etnis, sehingga tugas sebagai pendidik harus memiliki rasa kemanusiaan yang nantinya akan membantu dan memahami karakteristik peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara guru melakukan analisis karakteristik pada peserta didik? Jadi, guru melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab permasalahan yang ada pada peserta didik itu sendiri. Yang pertama, bagaimana karakteristik siswa atau peserta didik yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, kemampuan dan kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, apa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditentukan setelah melakukan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, kondisi seperti apa yang diperlukan oleh peserta didik agar dapat memperhatikan atau memperlihatkan kompetensi yang telah ia pelajari. Jadi, ada 5 cara guru untuk melakukan analisis kebutuhan pada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, tahapan kedua atau langkah kedua dalam model pembelajaran Azure, yaitu State Performance Objective atau menetapkan kompetensi. Nah, dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum yang ada. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar peserta didik. Pada saat melakukan langkah ini, perlu juga memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dikuasai olai peserta didik setelah menyelesaikan program pembelajaran.
tahapan yang ketiga pada model pembelajaran Azure, yaitu select methods, media, and materials, atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, serta bahan ajar yang sesuai untuk peserta didik. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik peserta didik. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode, bahan ajar, dan media pada saat melakukan langkah ini juga perlu memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Yang kedua, kombinasi atau metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung program pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan yang keempat pada model pembelajaran Azure, yaitu utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, maka guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan yang kelima pada model pembelajaran Azure, yaitu requires learner participation atau melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika peserta didik ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta memberikan motivasi kepada peserta didik itu sendiri. Nah, dalam langkah ini yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah upaya atau strategi apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat peserta didik agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam yaitu evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar oleh peserta didik. Dalam evaluasi untuk menilai efektivitas proses pembelajaran yaitu terjawabnya pertanyaan apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan, apakah metode, media, dan bahan ajar dapat membantu proses pembelajaran, dan apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan terkait dengan pengertian model pembelajaran Azure dan tahapan-tahapan yang ada pada model pembelajaran Azure. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.